Bab 46-49. Duda terpikat cinta sekretaris. Stefan telah sampai di kontrakan Rebecca. Dia langsung turun dari mobil dan menuju pintu kontrakan Rebecca. Tok tok tok. Beka, Rebecca, baik tidak, Stefan sambil terus mengetuk pintu kontrakan Rebecca hingga membuat beberapa orang menatap ke arahnya. Tok tok tok. Buka pintunya Rebecca, saya tahu kamu ada di dalam, ucap Stefan memanggil Rebecca. Aduh, siapa sih, berisik banget, ganggu orang tidur aja, kesal Priscilla karena merasa terganggu tidur siangnya. Oh Tuan Stefan rupanya, lanjutnya saat sudah melihat adanya Stefan di depan pintu kontrakan temannya. Di mana Rebecca? Tanya Stefan to the point saat mengetahui kalau yang menghampirinya itu adalah teman Rebecca. Sepertinya seru nih, kerjain ah, salah siapa sudah pecat temanku, batin Priscilla. Loh, Tuan Stefan gak salah tanya seperti itu kepada saya, seharusnya saya yang tanya kemana teman saya, kok Tuan datang ke sini sendiri. Balas Priscilla bohong. Priscilla berbohong kalau dia tidak tahu di mana keberadaan Rebecca, padahal nyatanya tadi Rebecca berpamitan kepadanya. Kamu jangan bohongin saya ya, saya yakin pasti dia ada di sini, balas Stefan yang sangat yakin kalau Rebecca ada di dalam kontrakannya. Karena Stefan pikir kemana lagi Rebecca pergi kalau tidak ke kontrakannya. Kalau Tuan tidak percaya ya sudah, mana mungkin saya berbohong sama Anda, emang Rebecca gak ada di sini kok, makanya jadi suami itu jangan jahat-jahat sama istri, jadi minggatkan istrinya, balas Priscilla penuh dengan kata sindiran. Mereka berdua pun menjadi bahan perhatian orang-orang yang tinggal di kontrakan itu, apalagi ini jam-jam orang istirahat dari jam kerja, sudah pasti banyak yang pulang ke kontrakan untuk sekedar makan atau sholat. Kenapa Anda diam? Apa yang saya bilang itu benar kan? Lanjut Priscilla dengan tampang songongnya. Tanpa mengatakan apapun Stefan langsung pergi dari sana, dia langsung masuk ke dalam mobilnya. Emang enak gue kerjain, sorak Priscilla senang karena sudah membohongi Stefan. Prik, siapa lelaki itu, kok buat gaduh di sini? Tanya salah satu tetangga kontrakan. Dia itu orang yang berniat jahat sama Rebecca, makanya saya bohongi tadi. Lain kali kalau lihat dia datang lagi ke sini jangan kasih tahu keberadaan Rebecca ya. Kasihan Rebecca kalau harus berurusan sama orang seperti itu, jawab Priscilla. Kalau tahu itu tadi orang jahat kita usir saja dari tadi daripada bikin keributan di sini, sahut yang lainnya. Nah iya boleh tuh, kalau bisa langsung kalian usir saja, balas Priscilla setuju. Rasain tuh, batin Priscilla senang. Ya sudah, saya mau lanjut tidur dulu, masih ngantuk, pamit Priscilla dan langsung pergi kembali ke dalam kontrakannya, meninggal orang-orang yang masih menggosipkan Stefan. Sementara itu, Stefan yang tadi masuk ke dalam mobilnya pun belum juga melajukan mobilnya, dia masih setia menunggu di sana karena dia yakin Rebecca ada di kontrakannya. Kemana sih dia? Ditelepon gak aktif, dicari di kontrakan gak ada, maunya apa sih tuh orang? Awas aja nanti kalau sudah ketemu gak akan saya beri dia ampun. Menyusahkan saja, kesal Stefan karena Rebecca tidak bisa dihubungi dan juga belum ketemu. Stefan pun langsung menghubungi beberapa anak buahnya untuk membantunya mencari Rebecca, dan dia juga mengancam mereka kalau sampai hari ini tidak ketemu mereka akan Stefan bunuh. Rebecca sialan, umpat Stefan yang sudah sangat marah. Stefan segera pergi meninggalkan area kontrakan Rebecca karena sudah bosan menunggu terlalu lama dan tidak mendapati adanya Rebecca di sana. Sementara itu,
Posisi Rebecca saat ini tengah bermain dengan anak-anak panti. Dia merasa sangat terhibur dengan kehadiran mereka. Sejenak dia bisa melupakan masalah yang tengah menimpa hidupnya. Tadi setelah berbicara dengan ibu panti, Rebecca langsung memutuskan untuk mengajak anak-anak panti main, dan mereka dengan senang hati menerima ajakan Rebecca karena mereka juga sangat merindukan Rebecca. "Kak Beka tahu gak?" ucap Ijul yang tiba-tiba sudah duduk di samping Rebecca. "Kenapa sayang? Apa Ijul ada masalah di sekolah?" tanya Rebecca. Rebecca mengerti, kalau Ijul bertingkah seperti ini itu tandanya ada yang ingin Ijul ceritakan kepada Rebecca, entah itu masalah di sekolah atau masalah dengan teman satu panti. Ijul adalah anak yang paling dekat dengan Rebecca, karena sedari bayi Rebecca lah yang merawatnya sejak ditemukannya bayi Ijul dulu. Kemarin teman Ijul bawa mainan baru ke sekolah, dan mainannya itu canggih banget Kak. Ijul ingin sekali meminjamnya tapi sama teman Ijul gak boleh, katanya nanti rusak terus Ijul gak bisa ganti karena mahal, cerita Ijul. "Ijul sayang, dengerin kakak ya, apa yang dibilang teman Ijul itu benar. Bagaimana nanti kalau mainannya itu rusak, siapa yang mau ganti?" Jelas Rebecca lembut sambil membelai rambut Ijul. "Tapi Ijul pengen pinjam, Ijul gak mainkan mainannya gak apa-apa kok, Ijul cuma pengen pegang aja," balas Ijul sambil menundukkan kepalanya. Coba kalau Ijul sama seperti mereka yang punya orang tua, pasti orang tua Ijul akan membelikan mainan juga sama seperti teman-teman Ijul, lanjut Ijul sedih. Rebecca yang mendengar itu pun hatinya teriris, dia mengerti dengan perasaan Jul, dia pernah ada di posisi Ijul. Di saat teman-teman sekolahnya pada pamer boneka Barbie baru hadiah dari kedua orang tua mereka, hanya Rebecca lah yang tidak memiliki boneka itu. "Ijul gak boleh bicara seperti itu ya, kakak janji nanti kalau kakak ada uang kakak akan membelikan mainan seperti itu buat Ijul," ucap Rebecca janji. "Beneran Kak?" Ijul mendongakkan kepalanya menatap wajah Rebecca untuk memastikan. "Iya nanti kakak belikan, Ijul doain kakak ya biar rezeki kakak lancar agar bisa membelikan mainan buat Ijul dan yang lainnya juga," balas Rebecca sambil tersenyum. "Terima kasih Kak, Ijul pasti akan selalu berdoa buat kakak. Terima kasih kakak sudah baik sama Ijul," balas Ijul langsung memeluk Rebecca. Nah, jadi untuk sementara Ijul hanya boleh lihat saja ya mainan temannya, jangan dipinjam nanti takutnya rusak. Rebecca memberikan pesan dan langsung diangguki oleh Ijul. Meskipun entah itu kapan bisa Rebecca membelikannya, tapi dia janji pasti akan membelikan mainan yang Ijul inginkan. Rebecca akan bekerja lebih keras lagi. "Ya Allah, kemana lagi hamba harus cari pekerjaan? Mudahkanlah hamba dalam mencari rezeki buat mereka ya Allah," batin Rebecca sambil menatap anak-anak panti dan Ijul yang tengah memeluknya. Rebecca bertekad, dia akan segera mencari pekerjaan yang baru lagi agar dirinya bisa membelikan main buat adik-adiknya di panti. Bab 47. Rebecca kembali ke kontrakannya setelah puas berada di panti. Sebenarnya dia masih kangen sama ibu dan adik-adik panti, tapi dia juga harus segera mencari pekerjaan untuk menyambung hidupnya lagi setelah dipecat dari perusahaan. "Beka lo tahu gak tadi, suami lu nyariin Iu ke sini," heboh Priscilla bercerita saat Rebecca sudah kembali ke kontrakan. "Hah lu serius? Jangan bercanda deh, ngapain juga dia nyariin gue?" balas Rebecca tidak percaya dengan apa yang dikatakan Priscilla. "Ya elah gue serius Bambang, kalau lu gak percaya tanya aja sama tetangga-tetangga yang lain, tadi dia sempat bikin heboh di sini kok," balas Priscilla. "Bikin heboh? Maksud lu gimana?" tanya Rebecca penasaran.
Iya tadi tuh dia gedor-gedor pintu kontrakan lu waktu jam-jam orang istirahat. Ya gue yang tidurnya keganggu gak terimalah, gue samperin dia, jelas Priscilla. Terus. Penasaran Rebecca. Priscilla pun menceritakan kejadian yang tadi kepada Rebecca, dan Rebecca yang mendengarnya pun hampir saja tertawa kalau dia tidak ingat sesuatu. Tunggu. Rebecca langsung mencari handphonenya di dalam tas dan langsung mengaktifkannya. Seketika matanya melotot saat dia melihat ada banyak panggilan telepon tak terjawab dan beberapa pesan dari Stefan. Mampus gue lupa kalau tadi gue janji mau jemput Bril di sekolah. Pasti Mas Stefan bakal semakin marah sama gue, gumam Rebecca membaca pesan yang Stefan kirimkan kepadanya. Der. Tiba-tiba handphone Rebecca berdering, dan tanpa menunggu lama Rebecca langsung mengangkat panggilan itu dan menyuruh Priscilla agar diam. Halo Mas, gagap Rebecca saat sambungan telepon sudah tersambung. Kamu kemana saja Dari tadi saya telepon saya cari kamu kemana-mana gak ada. Apa kamu mau mencelakai anak saya? Kamu mau menelantarkan anak saya Marah Stefan dari seberang telepon. Rebecca pun menjauhkan telepon dari telinganya karena dia merasa telinganya sakit mendengar bentakan dari Stefan. Maaf Mas, aku lupa tadi, balas Rebecca meminta maaf. Maaf, gak ada gunanya kamu meminta maaf. Sekarang cepat kamu pulang Bril cariin kamu dari tadi, perintah Stefan. Tapi Mas, saya tidak menerima penolakan Rebecca, kamu pulang sendiri, atau saya yang bakal seret kamu dari kontrakan itu dan melaporkan teman kamu juga karena sudah berani membohongi saya, potong Stefan mengancam Rebecca. Iya Mas iya saya pulang sekarang, balas Rebecca. Tut. Tanpa mengatakan apapun Stefan langsung mengakhiri panggilan teleponnya. Dan hal itu membuat Rebecca menghela nafasnya panjang. Lah tuh orang enak banget ngomongnya, main laporin orang gak jelas, awas aja kalau dilaporin beneran gue bejek-bejek mukanya, omel Priscilla yang sedari tadi mendengarkan obrolan Stefan dan juga Rebecca. Udah Prik, gue mau siap-siap pulang dulu, ucap Rebecca bangkit hendak bersiap-siap pulang. Lu yakin gak apa-apa Bi? Gue bisa bantu lu kalau lu mau terbebas dari laki-laki itu, ucap Priscilla yang tak tega melihat temannya tersiksa. Udah lu jangan khawatir, gue bisa kok tanganin masalah gue sendiri, gue gak selemah itu orangnya, balas Rebecca agar Priscilla tidak mencemaskan keadaannya. Lu yakin? Tanya Priscilla lagi dan dibalas anggukan oleh Rebecca. Kalau lu perlu bantuan apa-apa langsung kabarin gue akan selalu siap membantu lu apapun itu, ucap Priscilla. Terima kasih lu sudah menjadi teman dan saudara yang baik buat gue sangat bersyukur mempunyai orang seperti lu, balas Rebecca. Kita sama-sama berjuang bersama, jadi dalam keadaan susah ataupun senang kita harus bersama, balas Priscilla. Sayang, mereka berdua pun berpelukan dan setelah itu Rebecca langsung pamit pergi untuk kembali ke rumah Stefan lagi. Bab 48. Rebecca sudah sampai di depan mansion mewah Stefan. Setelah turun dari ojek dia bingung apakah dia masuk ke dalam mansion itu atau tidak. Tapi saat dia tengah bimbang, dia dikagetkan oleh suara satpam yang bertugas menjaga gerbang mansion Stefan. Selamat sore Nyonya, Tuan Stefan bilang dia menunggu Anda di dalam, ucap satpam itu membuat Rebecca kaget. Iya Pak, saya masuk dulu, balas Rebecca sedikit kaget. Rebecca pun masuk dan berjalan menyelusuri halaman rumah Stefan yang sangat luas. Bahkan letak pintu utama terletak sangat jauh dari gerbang utama. Jauh banget sih, siapa sih yang desain rumah seperti ini?
Gak kasihan apa sama orang yang jalan kaki kayak aku gini, gumam Rebecca. Setelah beberapa menit akhirnya Rebecca sudah sampai di depan pintu utama mansion Stefan. Saat dia akan masuk dia sudah disambut oleh beberapa pelayan. Selamat datang Nyonya, Tuan menunggu Anda di ruang kerjanya, ucap kepala pelayan. Iya Bi, terima kasih, balas Rebecca dan langsung menuju ruangan kerja Stefan. Huff. Sebelum mengetuk pintu ruangan Stefan, Rebecca terlebih dahulu menarik nafasnya dalam untuk mengurangi rasa grogi dan takut dalam dirinya. Tok tok tok. Masuk, balas Stefan dari dalam membuat Rebecca langsung membuka pintu ruangan Stefan. Ceklek. Pintu terbuka, dan jantung Rebecca berdetak semakin kencang saat melihat tatapan Stefan yang begitu membunuh saat menatap dirinya. Maaf Mas saya baru datang, gagap Rebecca setelah berdiri di hadapan Stefan. Balas Stefan dingin dan tak lupa tatapan yang mematikan dia berikan kepada Rebecca. Hening, Stefan diam tidak mengajaknya berbicara ataupun memarahi dirinya, hal itu membuat Rebecca bingung dan bibirnya sangatlah gatal. Maaf sebelum, untuk apa ya Mas Stefan menyuruh Rebecca ke sini? Tanya Rebecca memberanikan diri. Cih, masih tanya kenapa? Kamu amnesia atau pura-pura amnesia? Rasa-rasa umur kamu belum tua untuk melupakan kesalahan yang sudah kamu perbuat, balas Stefan menatap Rebecca tajam. Aduh, gue takut banget, bagaimana nanti kalau gue ngompol? Dalam keadaan yang seperti ini, Rebecca masih sempat-sempatnya membatin tak jelas seperti ini. Kenapa kamu diam bentak Stefan. Maaf Mas, tapi saya beneran tidak tahu apa kesalahan saya, balas Rebecca. Oh gitu ya, saya kira kamu pantas untuk menjaga Bril, tapi apa nyatanya kamu malah membuat Bril menunggu kamu sendiri di depan sekolahnya. Beruntungnya saya bisa cepat menjemput dia di sana, kalau tidak apa yang akan terjadi kepadanya kamu mau membuat anak saya dalam bahaya, marah Stefan karena Rebecca tidak mengingat kesalahan yang sudah dia perbuat. Mati gue, batin Rebecca. Saya sudah percaya sama kamu ya buat menjaga Bril, tapi sepertinya kamu memang gak bisa menjadi ibu yang baik untuk dia. Sebenarnya mau kamu itu apa sih lanjut Stefan yang masih marah. Jawab, jangan hanya diam saja, bentak Stefan membuat Rebecca kaget dan secara otomatis air matanya keluar sendiri. Maafkan saya Mas, saya berpikir Mas Stefan juga mengusir saya dari rumah ini, setelah Mas Stefan memecat saya dari perusahaan. Saya minta maaf karena sudah lupa menjemput Bril dari sekolah. Saya minta maaf, ucap Rebecca dengan air mata yang terus keluar dari matanya karena takut terhadap Stefan. Seharusnya dari awal saya memang tidak harus percaya sama kamu, tetaplah mana bisa dia merawat anak dengan baik, maki Stefan menyebut Rebecca, XX. Mendengar hinaan dari Stefan, refleks kepala Rebecca mendongak dan melihat wajah Stefan yang sudah menghina dirinya. Saya bukan dan saya tidak sekotor itu, saya emang salah, tapi tak seharusnya Anda menghina saya serendah itu, balas Rebecca membalas tatapan mata Stefan tanpa rasa takut. Cih, mulai sekarang kamu keluar dari kamar saya dan tidur di kamar pembantu yang ada di belakang, Dek. Bab 49. Apakah pernikahannya akan berakhir sebentar lagi? Apakah dirinya harus benar-benar menyerah untuk memperjuangkan pernikahan ini? Pikir Rebecca. Kenapa kamu diam? Kamu dengarkan apa yang saya katakan. Sekarang bereskan barang-barang kamu dan pindah dari kamar saya sekarang juga, ucap Stefan mempertegas ucapannya lagi. Baik Mas, balas Rebecca.
Dengan perasaan sedih Rebecca keluar dari ruang kerja Stefan dan langsung menuju kamarnya yang sebentar lagi bukan lagi menjadi kamarnya. Apa aku di sini hanya bekerja sebagai babysitter? Pikir Rebecca yang merasa dirinya sekarang bukan lagi menjadi seorang istri, melainkan babysitter untuk mengurus Brill. Ayo semangat Rebecca, jangan lemah. Lu harus berusaha mengembalikan kepercayaan suami lu lagi, agar lu bisa mengambil hatinya. Ingat, sejak dulu lu emang terpesona dengan suami lu, jadi ketika sekarang sudah menjadi istrinya maka lu harus pertahankan itu, jangan menyerah Rebecca, lanjut Rebecca menyemangati dirinya sendiri. Rebecca pikir dirinya tidak boleh lemah, karena itu bukan sifatnya. Rebecca harus kuat dan bisa melewati semuanya, kalau bisa dia akan kembali seperti awal mula dirinya pertama kali bertemu dengan Stefan, yaitu dengan menggunakan pakaian-pakaian yang XX. Ayo Rebecca semangat, ucap Rebecca lagi dan dia langsung membereskan barang-barangnya dan pergi menuju kamar pembantu yang ada di belakang mansion. Sementara itu, di tempat Brill dia terbangun dari tidurnya. Mommy udah pulang kan? Baik tidak Brill yang mencari keberadaan Rebecca. Brill pergi menuju kamar papinya dan dia langsung masuk ke dalam sana tapi tidak mendapati ada siapapun di dalam sana. Mommy sama papi kemana? Gumam Brill bertanya. Brill pun segera keluar dan mencari ke ruangan kerja papinya. Ceklek. Papi, panggil Brill membuat Stefan yang tadi tengah melamun segera tersadar. Sayang, kamu sudah bangun Stefan bangkit dari kursi kerjanya dan langsung mengendong Brill. Papi Mommy mana? Apa Mommy belum pulang? Tanya Brill pada papinya karena dia belum tahu kalau Mommy-nya sudah pulang. Sudah dong. Mommy lagi ada di bawah bantu bibi masak, Brill di sini aja ya temani papi kerja nanti pasti kalau sudah matang masakannya Mommy pasti kesini samperin Brill, jawab Stefan bohong. Stefan tahu pasti sekarang Rebecca tengah beres-beres di kamar pembantu, jadi dia tidak ingin Brill tahu kalau Rebecca pindah dari kamarnya, makanya dia membohongi Brill. Benar seperti itu papi gak bohongi Brill kan? Balas Brill yang tak percaya dengan papinya. Tidak dong, mana pernah papi bohongi Brill, balas Stefan meyakinkan anaknya. Udah sekarang Brill duduk di sini dulu ya, biar papi lanjutkan pekerjaan papi yang tinggal sedikit, lanjut Stefan mendudukkan Brill di sofa yang ada di ruangannya. Iya papi, balas Brill menurut. Stefan pun kembali ke ruang kerjanya dan mengirimkan pesan kepada Rebecca kalau Brill mencarinya dan Stefan membohongi Brill kalau tengah memasak di dapur. Rebecca yang baru selesai beres-beres, dan mendengar ada suara notifikasi di handphonenya pun, segera membuka handphone dan membaca pesan yang Stefan kirimkan kepadanya. Ayo semangat Rebecca, lu pasti bisa lewati ini semua. Ada Brill yang membutuhkan kasih sayang lu, ucap Rebecca yang lagi-lagi memberikan semangat kepada dirinya setelah membaca pesan dari Stefan. Rebecca segera keluar dari kamar barunya dan langsung pergi menuju dapur mansion untuk membantu bibi memasak agar nanti saat ditanya Brill dirinya tidak banyak berbohong. Sebenarnya para pembantu pada heran lantaran Rebecca tinggal di kamar yang setara dengan mereka. Tapi mereka enggan menanyakannya lantaran takut.